Dari tertinggal dan kehilangan ritme karena laga berkali-kali terhenti, Alwi Farhan justru meledak dan menyalakan harapan Indonesia di panggung All England. Malam di Birmingham terasa dingin, tetapi pertandingan Alwi Farhan melawan Ayu Shetty justru panas sejak rally pembuka yang langsung menekan napas penonton. Betul, dan yang bikin tegang, Alwi sempat kalah di game pertama, padahal ritmenya sudah sempat terbaca dan peluang mencuri keunggulan terlihat terbuka. Kekalahan itu bukan sekadar soal teknik, karena laga berkali-kali berhenti akibat perawatan lutut lawan, membuat fokus buyar dan tempo permainan jadi sulit dijaga. Banyak pemain muda bisa goyah dalam kondisi seperti itu, apalagi ini debut Alwi di turnamen Super 1000 dan panggungnya bernama All England. Justru disitulah mentalnya diuji, sebab dia mengakui atmosfernya jauh lebih besar dari turnamen lain, namun memilih melawan rasa ragu di kepalanya sendiri. Memasuki game kedua, perubahan Alwi terlihat jelas. Langkahnya lebih tegas, serangan ke depan lebih berani, dan kontrol rally mulai berpihak kepadanya. Skor game kedua pun menjadi sinyal keras. Menang telak dengan tekanan beruntun yang memaksa Ayush bertahan terlalu jauh dari pola nyaman. Dari sisi taktik, Alwi cerdas membaca momen, tidak tergesa menutup rally, tetapi menunggu celah sebelum memukul dengan sudut yang sulit dikejar. Penonton Indonesia di tribun langsung hidup, karena mereka melihat bukan cuma poin bertambah, melainkan keyakinan Alwi tumbuh setiap kali rally panjang selesai. Lalu game penentuan dimulai, fase yang paling menakutkan bagi pemain muda, ketika kaki mulai berat, dan keputusan sepersekian detik menentukan nasib laga. Di titik itu, Alwi tidak bermain aman. Ia tetap agresif, namun lebih sabar. Kombinasi langkah yang menunjukkan kedewasaan melebihi usianya saat ini. Inilah momen yang membuat kemenangan terasa spesial. Bukan hanya lolos babak 16 besar, melainkan cara ia bangkit setelah sempat kehilangan arah. Benar, karena narasi pertandingan berubah total. Dari cerita debut yang berpotensi kandas, menjadi cerita keberanian yang memaksa semua orang menoleh. Yang menarik, Alwi mengatakan lawannya juga sama-sama baru merasakan panggung ini. Jadi tekanan mental diperlakukan sebagai senjata dua arah. Strategi psikologis itu cerdas. Ia tidak menolak rasa gugup, justru mengolahnya menjadi energi, lalu melempar balik tekanan ke sisi seberang net. Apalagi, jeda medis berulang bisa memotong fokus, dan banyak pemain sulit pulih. Sedangkan Alwi malah menemukan bentuk terbaiknya setelah kekacauan. Di akhir laga, skor menunjukkan pertarungan 3 game dengan durasi panjang. Namun angka saja tidak cukup menggambarkan kedalaman drama malam itu. Setuju, sebab yang terasa adalah transisi emosi, dari cemas, marah, ragu, lalu berubah menjadi yakin, tajam, dan akhirnya menang meyakinkan. Kemenangan ini juga memperpanjang langkah wakil Indonesia, menyusul Jonathan Christie yang lebih dulu mengamankan tiket ke babak 16 besar. Artinya, sorotan kini tertuju ke ujian berikutnya, karena Alwi akan menghadapi unggulan dari Taiwan, Chou Tien-chen, lawan dengan pengalaman sangat matang. Banyak yang melihat laga itu sebagai tembok tinggi, tapi setelah comeback ini, publik tahu Alwi punya modal penting, yaitu keberanian bertahan di tekanan. Ditambah lagi, kemenangan debut di All England memberi dampak psikologis besar. Pemain muda jadi percaya bahwa panggung raksasa bukan tempat untuk takut. Namun tantangannya jelas, menghadapi pemain unggulan menuntut konsistensi dari servis pertama sampai poin terakhir, tanpa celah lengah sedikit pun. Jika Alwi mampu menjaga intensitas seperti game kedua tadi, peluang kejutan tetap terbuka, walau dia harus disiplin menutup ruang serangan lawan. Bahasa tubuh memang mengirim pesan, dan pesan Alwi malam itu tegas, saya belum selesai, saya masih punya tenaga untuk membalikan segalanya. Penonton menyukai cerita seperti ini, ketika atlet muda Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi merobek skenario buruk dan menulis akhir berbeda. Itulah alasan kata kunci Alwi Farhan dan All England 2026 langsung ramai, karena pertandingan ini menawarkan drama yang utuh. Ketika pemain bisa menaklukkan keraguan internal, lawan seberat apapun jadi lebih mungkin dihadapi, termasuk nama besar di babak berikutnya. Maka pertanyaan besarnya sekarang, apakah comeback dramatis ini hanya ledakan sesaat, atau awal perjalanan panjang menuju level papan atas dunia? Jawabannya akan terlihat saat melawan Chou Tien-chen, laga yang menuntut ketenangan, akurasi dan stamina sejak awal sampai akhir. Apapun hasil nanti, kemenangan atas Ayu Shetty sudah menandai satu hal, Alwi Farhan datang ke All England bukan sekadar numpang lewat. Malam debut itu telah mengubah persepsi, dari pemain muda berbakat, menjadi ancaman nyata yang siap membuat bracket tunggal putra semakin kacau. Jadi tetap pantau langkah berikutnya, karena jika api ini terus menyala, cerita besar bulu tangkis Indonesia bisa dimulai dari Birmingham malam itu.
Jonathan Christie lolos, tapi satu kondisi lapangan di All England 2026 nyaris membalik cerita dan membuat semua prediksi berantakan. Jonathan Christie akhirnya melaju ke 16 besar All England 2026. Tetapi kemenangan ini jauh dari kata nyaman. Lawannya, Chia Heng Jason Teh dari Singapura, memaksa laga pembuka menjadi ujian mental yang penuh naik turun ritme. Di Utilita Arena Birmingham, Jonathan sempat terlihat dominan, lalu mendadak kehilangan kontrol ketika field shuttlecock berubah drastis. Ia mengaku laju bola lebih berat dan lambat, ditambah minim angin, jadi setiap rally meminta tenaga lebih besar dari biasanya. Dampaknya terasa jelas. Beberapa smash yang biasanya tajam justru seperti tertahan, memberi lawan waktu membaca arah pengembalian. Detail ini kecil bagi penonton, tetapi untuk tunggal putra level elit, jeda sepersekian detik bisa mengubah hasil poin. Karena itu Jonathan berkali-kali menegaskan pentingnya sabar dan tenang, bukan memaksa menyerang saat kondisi belum ideal. Pendekatan itu terlihat di game penentu, ketika dia menurunkan resiko pukulan spekulatif dan fokus pada akurasi transisi. Menariknya, ia datang ke turnamen ini dengan persiapan khusus sejak India Open, karena All England adalah target utama musim. Itu berarti tekanan datang dari dua sisi sekaligus, ekspektasi publik dan dorongan pribadi untuk menjaga level juara. Jonathan juga menyoroti banyak kejutan di sektor tunggal putra, menandakan peta persaingan makin merata dan sulit diprediksi. Saat kualitas pemain muda naik cepat, status unggulan memang tidak cukup. Setiap partai wajib diperlakukan seperti final. Kemenangan ini memberi bukti bahwa Jonathan Christie masih mampu menang ketika performa belum mencapai versi terbaiknya. Inilah ciri pemain matang, tetap menemukan solusi saat pukulan tidak pas dan momentum terus berpindah. Dari sisi taktik, ia mulai memperpanjang rally ketika serangan langsung tak efektif, lalu menutup poin pada celah aman. Strategi itu menguras fisik, namun cocok untuk kondisi bola berat karena menekan jumlah kesalahan sendiri. Publik mungkin hanya melihat hasil akhir, padahal di balik skor ada proses adaptasi cepat yang tidak sederhana. Apalagi sebagai juara All England 2024, semua lawan datang dengan motivasi ekstra untuk menjatuhannya. Itulah kenapa start pertandingan berikut harus lebih tajam, supaya ia tidak memberi ruang lawan membangun kepercayaan diri. Jika pembukaan stabil, tekanan psikologis bisa berbalik, dan Jonathan lebih leluasa mengatur tempo rally panjang. Namun bila adaptasi kembali terlambat, skenario 3 game berpotensi terulang dan mengganggu konservasi energi turnamen. All England selalu menuntut efisiensi tenaga, terutama ketika jalur menuju akhir pekan diisi lawan dengan karakter berbeda. Satu sinyal positif terlihat di fase akhir. Keputusan memilih titik serang sudah lebih disiplin dan terukur. Komposur itu penting, sebab laga besar sering ditentukan oleh keberanian menahan ego untuk tidak buru-buru mengakhiri rally. Narasi malam ini bukan sekedar Jonathan menang, melainkan Jonathan belajar cepat di bawah tekanan big event. Dan justru dari laga sulit seperti ini, mental juara biasanya ditempa menjadi lebih tahan terhadap gangguan situasi. Keyword utama berita sangat jelas, Jonathan Christie, All England 2026, 16 besar, serta drama shuttlecock. Semua itu relevan karena bukan jargon kosong, melainkan kejadian nyata yang langsung mempengaruhi pola permainan di lapangan. Kemenangan atas Chia Heng Jason Teh menjadi pengingat bahwa satu detail teknis bisa mengacaukan rencana terbaik sekalipun. Tetapi Jonathan berhasil merespons dengan kedewasaan taktik, bukan kepanikan, dan itu modal berharga untuk babak berikutnya. Sekarang sorotan beralih ke konsistensi. Apakah penyesuaian yang ditemukan hari ini bisa dibawa ke pertandingan selanjutnya? Jika iya, peluang melangkah lebih jauh tetap terbuka, meski sektor tunggal putra sedang penuh kejutan. Jadi jangan tertipu skor semata, karena laga ini menyimpan cerita adaptasi, keberanian, dan kontrol emosi di momen genting. Inilah alasan All England 2026 terasa spesial. Setiap partai punya drama yang bisa membalik prediksi. Untuk penggemar badminton Indonesia, kemenangan ini adalah alarm positif bahwa Jonathan Christie masih sangat kompetitif di level tertinggi. Dan pesan akhirnya tegas, perjalanan baru dimulai, sementara ujian sesungguhnya menunggu di babak 16 besar. Tantangan berikut tidak hanya soal teknik, tetapi juga keberanian menjaga kepala tetap dingin saat tekanan penonton semakin besar. Bila ritme awal bisa diamankan, Jonathan punya peluang menekan sejak rally pertama dan menghindari jebakan pertandingan berkepanjangan. Kunci utamanya tetap sama, sabar membaca arah bola, disiplin memilih pukulan, lalu menyerang hanya ketika momen benar-benar matang. Di titik ini, pengalaman, ketenangan, dan ketepatan keputusan akan menentukan apakah langkah Jonathan Christie terus hidup di All England. Take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.